Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu menyajikan berita, analisis, dan cerita paling mendalam dari dunia sepak bola. Hawa panas turnamen sepak bola terbesar di muka bumi semakin terasa. Sang juara bertahan, Timnas Argentina, telah memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan langkah yang luar biasa meyakinkan dan penuh dominasi. Pada tanggal 17 Juni kemarin, bertempat di Kansas City Stadium, Armada La Albiceleste sukses melumat perlawanan wakil Afrika, Aljazair, dengan skor telak tanpa balas, 3-0. Dan siapa lagi kalau bukan sang Goat, sang Mesias dari Rosario, Lionel Messi, yang memborong ketiga gol tersebut lewat hat-trick sensasionalnya di menit ke-17, 60, dan 76. Sebuah pesan tegas bagi seluruh kontestan bahwa Argentina datang ke turnamen ini bukan sekadar untuk bernostalgia, melainkan untuk mempertahankan mahkota juara dunia mereka. Kini, euforia kemenangan pertama harus segera disingkirkan karena fokus anak asuh Lionel Scaloni langsung tertuju pada matchday kedua grup J. Tantangan selanjutnya sudah menanti di depan mata, yakni Timnas Austria asuhan Ralf Rangnick. Laga krusial ini akan diselenggarakan di Stadion Megah, Dallas Stadium, dan akan kick-off pada tanggal 23 Juni 2026, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan di laga kedua ini bukan hanya sekadar urusan meraih 3 poin tambahan. Lebih dari itu, kemenangan akan mengamankan tiket otomatis ke babak 32 besar bagi skuad Tango. Lantas, strategi apa yang akan dipakai oleh Lionel Scaloni? Tentu ada kalkulasi matang di benak sang pelatih. Apakah ia akan langsung melakukan rotasi pemain demi menjaga stamina skuad, atau tetap menurunkan kekuatan full skuad sejak menit awal demi mengunci kelolosan sedini mungkin? Melihat karakter Scaloni di turnamen-turnamen besar sebelumnya yang sangat pragmatis dan perfeksionis, sangat besar kemungkinannya ia akan tetap menurunkan kekuatan penuh saat menghadapi Austria. Logikanya sederhana, amankan tiket ke fase gugur terlebih dahulu, barulah rotasi masif dan eksperimen formasi bisa dilakukan pada laga ketiga fase grup melawan Yordania nanti. Lalu, seperti apa formasi tempur dan potensi starting 11 Timnas Argentina untuk membongkar pertahanan disiplin khas Austria? Simak prediksi eksklusif dan analisis mendalam dari admin Raftel Sport berikut ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dan terakurat dari gelaran Piala Dunia 2026. Kita mulai dari sektor pertahanan. Kestabilan di lini belakang adalah kunci utama Scaloni dalam membangun tim yang sulit dikalahkan. Berdiri di bawah Mister Gawang, posisi ini sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Kita memiliki pahlawan dari banyak adu penalti, Emiliano Dibu Martinez. Kiper andalan Aston Villa ini tampil sangat solid saat mencatatkan clean sheet di laga perdana melawan Aljazair. Aura intimidasinya di dalam kotak penalti, refleks kilatnya, serta kemampuannya dalam memotong umpan silang akan sangat krusial untuk meredam serangan balik cepat dan skema set piece yang sering diandalkan oleh tim-tim disiplin Eropa seperti Austria. Dibu bukan sekadar penjaga gawang, dia adalah pemimpin di lini belakang yang mentalitas juaranya mampu mengangkat moral seluruh tim di saat-saat kritis. Beralih ke sisi bek sayap kanan, nama Nahuel Molina diprediksi akan mengisi pos utama sejak menit pertama. Seperti yang kita saksikan bersama saat melawan Aljazair kemarin, Molina baru dimasukkan pada awal babak kedua untuk menggantikan posisi Gonzalo Montiel. Keputusan taktis dari Lionel Scaloni yang menyimpannya di bangku cadangan pada babak pertama laga pembuka tersebut tampaknya merupakan sebuah strategi kalkulatif. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk menjaga kebugaran fisik dan stamina sang bek kanan agar bisa tampil beringas 100% dan mendominasi sektor sayap saat menghadapi intensitas tinggi dari Austria. Kemampuannya memberikan overlap tanpa henti akan sangat esensial untuk meregangkan pertahanan lawan. Di jantung pertahanan, sang gladiator asal Tottenham Hotspur, Christian Cuti Romero, akan menjadi komandan utama. Romero adalah tipe bek agresif yang tidak pernah ragu untuk keluar dari posisinya demi memutus aliran serangan lawan sebelum memasuki sepertiga akhir pertahanan. Ia memiliki kecepatan, antisipasi ruang, dan timing tackle yang luar biasa brilian. Menghadapi penyerang-penyerang fisik Austria, ketangguhan duel udara dan keberanian Cuti Romero akan sangat diandalkan untuk memastikan gawang Dibu Martinez tetap perawan.
Sebagai tandem sehati Romero, Lisandro Martinez akan kembali mengisi pos bek tengah sebelah kiri. Pemain yang akrab disapa Licha ini menawarkan keseimbangan yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Jika Romero adalah sang perusak ritme lawan, maka Licha adalah sang distributor bola. Kemampuan ball-playing defendernya adalah fondasi utama dari skema build-up serangan Argentina dari bawah. Dengan ketenangannya saat memegang bola di bawah tekanan, Lisandro mampu memecah pressing ketat yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh sistem gegenpressing ala Ralf Rangnick. Melengkapi kuartet lini belakang di sektor bek kiri, Facundo Medina kini mengambil alih peran yang sangat krusial. Tampil apik dan meyakinkan sebagai starter di laga pertama, Medina menunjukkan kedewasaan bermain yang patut diacungi jempol. Ia memiliki atribut bertahan yang sangat solid dan disiplin menjaga posisi yang sangat baik. Menghadapi sayap-sayap Austria yang dikenal memiliki kecepatan dan akselerasi, Medina dituntut untuk lebih fokus menjaga kedalaman pertahanan, sekaligus memberikan dukungan melalui umpan-umpan vertikal yang akurat dari sisi flank kiri ke lini depan. Maju ke area sentral atau lini kedua, disinilah ruang mesin permainan La Albiceleste sesungguhnya berada. Trio lini tengah ini adalah nyawa pengatur tempo sekaligus penyeimbang transisi antara menyerang dan bertahan. Posisi gelandang box-to-box dengan insting petarung yang kuat tentu menjadi milik Rodrigo de Paul. Pemain bernomor punggung 7 ini adalah dinamo yang tak pernah kehabisan bensin, sekaligus bertindak sebagai pengawal pribadi bagi Lionel Messi di atas lapangan hijau. De Paul selalu berlari menutupi setiap jengkal rumput, merebut bola dari kaki lawan, dan merusak ritme permainan tim musuh. Di laga krusial menghadapi tim yang terorganisir rapi seperti Austria, daya juang, determinasi, dan agresivitas De Paul di lini tengah akan menjadi faktor penentu. Menemani De Paul sebagai penyeimbang, Alexis Mac Allister akan mengambil peran sebagai konduktor atau metronom permainan Argentina. Mac Allister adalah purwarupa gelandang modern yang memiliki kecerdasan taktikal di atas rata-rata. Visi bermainnya yang luas, sentuhan pertamanya yang sangat lengket, serta akurasi umpan pendek dan panjangnya membuat aliran bola dari sektor pertahanan ke lini serang berjalan dengan sangat mulus. Kemampuannya mengidentifikasi dan mengeksploitasi ruang kosong di sela-sela garis pertahanan lawan akan sangat menyita konsentrasi gelandang bertahan Austria. Melengkapi trinitas lini tengah yang menakutkan ini, ada nama Enzo Fernandez. Gelandang jenius yang telah membuktikan kapasitasnya di panggung dunia ini akan bertugas sebagai katalisator utama serangan. Enzo dibekali dengan jangkauan umpan jauh yang sangat presisi, visi membelah pertahanan, dan insting mencetak gol dari luar kotak penalti yang mematikan. Saat menghadapi blok pertahanan rendah atau low block yang mungkin diterapkan lawan, umpan-umpan terobosan tak terduga dari kaki Enzo akan menjadi senjata pembunuh rahasia untuk memanjakan para penyerang haus gol di lini depan. Kini kita tiba di lini paling mematikan dalam formasi tim. Trisula serangan yang siap menghancurkan harapan dan mimpi timnas Austria di Dallas Stadium. Beroperasi dari sektor sayap kanan, sang kapten abadi yang tak tertandingi, Lionel Messi. Sepertinya tidak ada lagi susunan kata yang cukup untuk mendeskripsikan betapa magisnya pergerakan La Pulga di atas lapangan. Membuka tirai turnamen dengan torehan sensasional hat-trick ke gawang Aljazair adalah bukti sahih bahwa meski usianya terus bertambah, naluri membunuhnya di depan gawang dan rasa laparnya akan kejayaan tidak pernah pudar sedikitpun. Bergerak dari sisi kanan lapangan, Messi akan diberikan kebebasan penuh untuk melakukan cut inside ke area sentral, bertindak sebagai playmaker yang akan menarik 2 hingga 3 pemain bertahan lawan sekaligus. Kehadirannya bukan sekadar ancaman biasa, tapi sebuah garansi mimpi buruk sepanjang 90 menit bagi barisan pertahanan Austria. Di pos sayap kiri, ledakan tenaga muda dan kreativitas tanpa batas dari seorang Thiago Almada diprediksi akan dipercaya oleh Scaloni sebagai starter. Bermain dengan impresif selama 54 menit di laga perdana sebelum posisinya digantikan oleh Nicolas Gonzalez, Almada telah membuktikan bahwa ia sangat layak mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Almada memiliki atribut berupa kecepatan dribbling yang merepotkan, kelincahan tingkat tinggi, dan keberanian ekstra untuk melakukan penetrasi menusuk langsung ke dalam kotak penalti. Pergerakannya akan memberikan dimensi serangan yang sangat eksplosif, berpotensi mengacak-acak konsentrasi bek sayap lawan, serta membuka celah tembak bagi rekan-rekan setimnya. Sebagai ujung tombak utama penyelesaian akhir, El Toro,
Lautaro Martinez akan ditugaskan untuk memimpin garis depan. Meski di pertandingan sebelumnya, ia ditarik keluar dan digantikan oleh Julian Alvarez pada babak kedua, Lautaro tetaplah seorang striker murni bernomor 9 yang sangat mematikan di kotak penalti. Pergerakannya yang cerdas saat tanpa bola, kekuatan fisiknya untuk memantulkan bola atau hold-up play, serta penyelesaian akhir yang efisien sangat dibutuhkan untuk meladeni permainan fisik melawan bek-bek tangguh asal daratan Eropa. Lautaro sudah sangat siap untuk membuktikan ketajamannya kembali dan mencatatkan namanya di papan skor laga kali ini. Jika kita membedah secara taktik, Lionel Scaloni diprediksi kuat akan tetap mempertahankan pakem fleksibel yang menjadi ciri khasnya. Di atas kertas susunan pemain, mereka mungkin akan terlihat bermain dengan formasi klasik 4-3-3. Namun dalam praktiknya, terutama saat sedang menguasai jalannya pertandingan, formasi ini akan dengan cair bertransformasi menjadi 2-3-5 atau 4-2-3-1. Dalam skema ini, Lionel Messi akan diberi kemewahan peran free role, memungkinkannya berkeliaran secara bebas mencari ruang kosong antar lini pertahanan musuh. Kunci utama bagi Argentina untuk bisa menghajar Austria tanpa ampun ada pada kemampuan mereka mendominasi perebutan bola di lini tengah dan kecepatan dalam melakukan transisi positif. Timnas Austria di bawah arahan sang profesor taktik Ralf Rangnick sangat menyukai penerapan pressing agresif sejak di area lawan dan berani bermain dengan garis pertahanan yang sangat tinggi. Jika jenderal lapangan tengah seperti Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister mampu mematahkan pressing gelombang pertama tersebut dengan kombinasi umpan pendek sentuhan pertama yang cepat, maka Argentina akan langsung mengekspos hamparan celah besar di ruang belakang pertahanan Austria. Di momentum krusial itulah, tenaga segar Molina di sisi kanan, kelincahan Almada di sisi kiri, serta insting membunuh kelas wahid dari Messi dan Lautaro akan menjadi penentu hasil akhir.